Romahur Muzi kena OTT KPK. Saya makin mantap pilih Jokowi Ma'ruf Amin. Romahur Muzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dikabarkan terkena OTT KPK di Kanwil Departemen Agama di Sidoarjo, Jawa Timur. Kabarnya ini soal suap jabatan di institusi itu. Biasanya kalau sudah tertangkapnya via OTT, maka kemungkinan 90% pasti jadi tersangka. Ya, sebab logikanya OTT itu kan operasi tangkap tangan. Artinya pelakunya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi. Tidak ada celah untuk mengelak. Di grup WhatsApp langsung rame. Waduh, nanti Jokowi pasti diseret-seret. Wah, pasti jadi bulan-bulanan oposisi. Wah, terus gimana ini koalisi? Elektabilitas Joko Widodo Ma'ruf Amin tidak akan turun karena hal ini. Percayalah dengan saya, ini jelas beda dengan kasus Andi Arief kemarin. Buat saya, OTT KPK yang menyeret Romi ini justru sangat menguntungkan Jokowi Ma'ruf. Juga membuat saya pribadi semakin mantap memilih Jokowi 17 April 2019 nanti. Saya pastikan coblos Jokowi Ma'ruf di dalam bilik TPS. Kenapa? Romi itu termasuk ketua umum partai yang terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi. Dengan kedekatan seperti itu, sebenarnya sangat mudah bagi Romi untuk bisa lolos dari jerat OTT KPK. Tapi apa Romi lolos? Tidak, dia tetap terkena OTT. Tertangkapnya Romi ini sudah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Bangun Mangera. Polda Jatim memang membentuk KPK saat melakukan operasi tangkap tangan itu. Ini adalah bukti KPK itu bekerja independen, tidak ada intervensi. Kalau mereka sudah mengendu sesuatu, entah mau itu dekat dengan pemerintah maupun oposisi, pasti disikat. Begitu juga pihak kepolisian, tidak ada sungkan-sungkanan dalam bekerja. Inilah netralitas dan profesionalitas yang benar. Dalam kasus OTT KPK yang menimpa Romi ini, jadi bukti bahwa Jokowi berani sapu bersih. Ibaratnya, meski lu temen gue, kalau lu korupsi, ya jangan salahkan KPK melakukan OTT. Tidak ada yang kebal hukum, meski dikenal dekat dengan Jokowi. Ahok buktinya, dia pun bisa saja dipenjara 2 tahun karena tuduhan penistaan agama akibat kata-katanya di Kepulauan Seribu. Saat itu banyak yang bertanya, kok Jokowi nggak belain Ahok sih? Jokowi sebagai presiden memang membiarkan hukum berjalan tanpa mau intervensi. Dari sini mestinya malulah mereka yang menjanjikan kalau saya jadi presiden, seitu saya jemput. Padahal seitu kabur sendiri meninggalkan setumpuk kasus di tanah air. Masih ingat Setia Novanto? Setia Novanto itu belut, sangat licin. Dia bisa bertahan sejak Orde Baru, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono sampai masa awal pemerintahan Joko Widodo. Golkar awalnya bukan koalisi pendukung Jokowi JK, tapi kemudian merapat. Apakah Setia Novanto aman? Enggak. Buktinya dia pun tetap dipenjara karena kasus EKTP. Perkara Setia Novanto punya sel istimewa dan sebagainya itu urusan lain. Jangan salahkan Jokowi, tanyakan kan ke kalapasnya. Tidak semua masalah adalah urusan Jokowi. Jadi soal Romi tertangkap itu buat saya persoalan biasa saja. Romi adalah manusia dewasa, biarkan dia bertanggung jawab. Jangan seperti kubu sebelah yang masih denial dan membela Andi Arief yang hasil tesnya positif menggunakan narkoba, namun masih berkelit ini dan itu. Bahkan Andi Arief itu masih saja berkicau seolah tak punya malu. Kalau saya jadi dia, saya malu setelah kena kasus seperti itu, dan pasti sementara memilih offline dulu dari media sosial. Di sisi lain, ada calon Presiden Prabowo Subianto yang partainya yakni Gerindra mengusung beberapa eks-terpidana kasus korupsi. Bahkan salah satunya sempat digadang-gadang bakal jadi wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno.
Prabowo pun dalam debat presiden yang pertama sempat bicara kalau korupsi tak seberapa seolah tak apa-apa. Loh, masa saya kemudian disuruh memilih presiden seperti Prabowo? Kalau presidennya Prabowo, maka kemungkinan besar yang jadi koalisinya akan merasa aman-aman saja. Nakal pun alias andai mereka korupsi, nggak akan diusik oleh KPK. Beda dengan Jokowi, KPK di era Jokowi nggak pandang bulu. Kalau salah, ya kamu akan ditangkap, harus bertanggung jawab. Dekat dengan presiden bukan membuatmu kebal, kemudian bisa seenaknya melakukan praktek melanggar hukum seperti ini. Jadi sekali lagi, tertangkapnya Romi membuat saya makin mantap pilih Jokowi. Dan terima kasih KPK telah membuktikan bahwa Jokowi benar-benar ingin negeri ini bersih dari praktek-praktek korupsi.